Nah, ini kita lihat semua bahwa kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, bahkan orang yang wisata pun juga celaka, itu terjadi marak di negara kita. Nah, ini adalah satu hal yang menjadi pemikiran kami, keprihatinan, kemudian kami itu sebenarnya apa sebabnya? Karena kesadaran tentang keselamatan itu belum tumbuh. Nah, ini yang kita mau gali, Pak. Akar masalahnya itu apa? Jadi dengan forum ini nanti kita akan gali masalahnya apa. Paling tidak ya selama ini udah diidentifikasi apa? Nah, sebetulnya kalau selama ini kita lihat ya perilaku kita yang kebanyakan teledor. Magister terapan K3 saat ini kami menjadi host untuk acara rapat tahunan anggota Asosiasi Perguruan Tinggi K3 Indonesia. Dihadiri oleh perwakilan perguruan tinggi di pulau-pulau besar di Indonesia. Ada dari Papua, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Bali Nusra. Kendala ini keselamatan dan kesehatan kerja ya. Selama ini yang dihadapi yang persoalan yang muncul selama ini. Selama ini kita lihat semua bahwa kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, bahkan orang yang wisata pun juga celaka, itu terjadi marak di negara kita. Nah, ini adalah satu hal yang menjadi pemikiran kami, keprihatinan, kemudian kami mengumpulkan perguruan tinggi penyelenggara program studi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Itu sebenarnya apa sebabnya? Karena kesadaran tentang keselamatan itu belum tumbuh. Nah, ini yang kita mau gali, Pak. Akar masalahnya itu apa? Jadi dengan forum ini nanti kita akan gali masalahnya apa. Paling tidak ya selama ini udah diidentifikasi apa? Nah, sebetulnya kalau selama ini kita lihat ya perilaku kita yang kebanyakan teledor. Ya, itu. Selain itu bisa jadi kalau masalah alam kan nggak bisa kita apa-apakan ya, Mbak ya. Tapi kalau perilaku tadi memang kita harus bina sehingga semua orang itu aware terhadap keselamatannya masing-masing. SDM-nya mungkin. SDM-nya. Selain itu mungkin sistemnya atau apa? Nah, sistemnya ini kan orang kan cenderung tidak tertib, pengen ya itu secara itu adalah psikologis sebetulnya. Psikologis. Akarnya lama ya? Oh, udah lama itu. Ya lama, dan inilah kita mencoba bareng-bareng identifikasi, terus nanti perguruan tinggi ini punya peran apa yang bisa dilakukan untuk membantu ya bangsa ini menyelesaikan masalah yang seperti itu. Saya membaca di booklet itu ada 15 perguruan tinggi ya? Lebih, Pak, mungkin nanti karena ini sampai detik ini ada 18 perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke. Iya. Sebenarnya lebih dari itu ya? Sebetulnya lebih, ada sekitar 80-an program. Sepertinya masih babat awas ya? Betul, masih babat, karena baru berdiri tanggal kepercayaannya September itu ya? Iya, 17 September. Benar, Pak, istilahnya kok apa ya? APTI K3I. A-nya itu apa, Pak? Asosiasi, Pak. Kok di situ perhimpunan? Ya, perkumpulan memang ya. Kata perkumpulan tidak pakai akronimnya susah loh, Pak. Harusnya mungkin malah asosiasi aja. Ya, karena izin dari Kemenkumham begitu, Pak, nggak boleh. Ya? Jadi kata asosiasi nggak boleh digunakan. Cara ini apa ya? A-nya itu apa tuh? Jadi ini memang makanya kami menggunakan logonya aja, logonya APTI K3I. Karena selama ini kalau perkumpulan tinggi kan pakainya asosiasi begitu. Tapi sekarang kata itu tidak boleh digunakan dong. Oh, begitu ya. Baik, dan Ibu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Dian Herawati. Saya dari Sekolah Vokasi UGM, dari Prodi Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kebetulan di sini saya diberikan amanah untuk menjadi ketua dari Perkumpulan Perguruan Tinggi K3 Indonesia atau diberi logo APTI K3I. Ya. Sebenarnya apa kendala yang dihadapi ini kan apa ya, membangun kepercayaan ya, lembaga ini membangun kepercayaan dari Sabang sampai Merauke apa ya, ini kan ya ini kan PTS juga banyak. Ya, betul, Pak. Jadi kenapa belum berhimpun? Ya,
Jadi selama ini memang kita itu untuk di jenjang pendidikan kita itu ada di 2 jalur sebetulnya, di jalur vokasi dan di jalur akademik. Dan di masing-masing jalur itu pun ada jenjangnya, Pak. Jadi kalau vokasi mulai ada dari D3, kemudian sarjana terapan, kemudian sekarang sudah ada magister terapan, kemudian di akademik juga ada di sarjana dan magister. Dan semua dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia tadi itu sebetulnya memang beberapa memang sudah ada perkumpulan, tetapi memang kami itu menggagas perkumpulan ini dari merangkul dari semua jenis dan jenjang untuk memikirkan tentang bidang pendidikan K3. Jadi tidak bisa mengkotakkan bahwa ini ada di jalur ini, ada di jalur ini, begitu Pak. Jadi memang untuk kepentingan bersama, karena memang ini menjadi sesuatu yang masalah besar yang harus kita hadapi bersama. Masalah besar ya itu? Ya, masalah besar Pak. Besar sekali, dari dulu sampai sekarang ini ketemu untuk cari solusi. Betul Pak. Jadi bangun apa ya? Kurikulum inti istilahnya. Betul, ya. Saya baca ada kurikulum inti. Iya. Yang selama ini yang sudah inti apa aja, Bu? Nah, itu yang menjadi masalah Pak. Jadi sampai dengan sekarang belum ada namanya kurikulum inti untuk pendidikan bidang K3. Gitu ya. Ya, padahal namanya pendidikan tinggi itu kan mencetak tenaga kerja. Nah, kemudian di keselamatan dan kesehatan kerja sebagai hak dari seorang pekerja itu belum ada yang memikirkan, sehingga itu adalah salah satu sumbangsih kami dari asosiasi ini, dari perkumpulan ini, untuk nanti menggarap kebutuhan di dunia industri itu seperti apa yang harus kami sampaikan di dunia pendidikan. Polanya juga nanti link and match gitu ya? Betul. Link and match. Iya, link and match, betul. Terus orientasi akhir ya? Ya, nantinya. Idealnya seperti apa sih K3 itu? Ya, mungkin yang jadi rujukan negara mana, mungkin tangga kita mungkin Singapura atau mana? Ya, sebenarnya kalau negara-negara yang sudah banyak menyelenggarakan K3 dengan baik, jadi ada di Eropa Pak. Kalau di Eropa memang mereka sudah sangat melek ya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sebagai hak dari tenaga kerja. Di Amerika, di Australia. Nah, kami untuk nanti pengembangan keilmuan kami rencana kami ya untuk menjadi draft nanti, untuk menjadi pohon keilmuan kami yang akan menjadi acuan nantinya untuk menyusun kurikulum inti K3 itu dari Australian ya. Tetapi ya itu sudah sangat melaksanakan penerapan K3 sudah sangat bagus, sehingga kita mengadop juga dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Indonesia. Habis ini studi banding ke sana ya? Ya, terima kasih. Terima kasih. Terus. Ini sudah ditunjuk. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi ini kami sangat bergembira atas nama Departemen Pelayanan Kesehatan, khususnya Prodi Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan, karena kami dipercaya oleh APTI KPGI atau perkumpulan tinggi penyelenggara pendidikan K3 di Indonesia untuk menjadi hostnya. Sebuah kehormatan bagi kami, lingkungan dari wisata gitu Pak. Cuman kemarin Bu Dian Herawati sebagai ketua nggak berani mengundang sampai 3 hari, khawatir nanti biayanya enggak, peserta tidak keberatan ya sudah Pak. Ini kan baru RA. Alhamdulillah ya, meskipun hanya 2 hari efektif, karena yang 1 hari kemarin sore itu sebenarnya sudah mulai. Anggota yang pertama, jadi RPA ini rapat tahunan anggota dan rapat tahunan awal begitu ya, karena memang ini betul-betul perdana gitu. Ya, baik, untuk teman-teman yang hadir baik offline maupun online, kami mengucapkan selamat datang ke kampus kami di Sekolah Vokasi UGM yang merupakan di sini sekaligus sekretariat untuk APTI K3 ini. Ya, izinkan saya untuk memimpin sidang pleno yang pertama dengan agenda yaitu pengumuman anggota APTI K3 ini yang sampai dengan tadi pagi ya. Tadi pagi sudah
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di anggaran dasar pada akte pendirian Akti K3I untuk menjadi anggota Akti K3I, baik sebagai anggota biasa maupun sebagai anggota luar biasa. Jadi dalam Akti K3I kita mengenal dua istilah keanggotaan. Yang pertama untuk anggota biasa sesuai dengan klausul yang ada di akte pendirian program studi atau anggaran dasar. Yang menjadi anggota biasa adalah program studi dengan penamaan program studi keselamatan dan kesehatan kerja, baik dari jenjang D3, D4, sarjana terapan, magister terapan, sarjana maupun magister. Kemudian yang menjadi anggota luar biasa adalah program studi non penyelenggara dengan nama keselamatan dan kesehatan kerja, dalam arti bahwa program studi ini tetap berfokus atau tetap memperjuangkan terkait dengan bidang pendidikan, keselamatan dan kesehatan kerja, namun tidak berdiri sebagai nama program studi keselamatan dan kesehatan kerja.